Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah hada sabah sa'asrahu lakum faidatun minal kitab Sofatu Tafasir li Syekh Ali As-Sabuni fi surah Al-Baqarah inal ayah mi'ah wahida asyar ila mi'ah khamsa asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balaghatu, sastranya. Al-ula, yang pertama, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Al-jumlatu i'tiradiyah. Kalimat ini adalah i'tiradiyah, yakni wa faidatuha bayanan, yang berfaedah untuk menjelaskan. Fatolani da'wah fa innaha da'wah kadabat, yaitu kesalahan dakwah mereka, dan sesungguhnya apa yang mereka serukan itu adalah sebuah kebohongan. Asani, yang kedua, qul hatu burhanakum, katakanlah, berikan kami penjelasan yang jelas dari kalian. Al-amru huna litabqiti wat taqri'i, kalimat perintah di sini untuk mencela dan mencaci. Falaisa indahum hujjatun, bahwa mereka sama sekali tidak memiliki dalil atau bantahan. Asalis, yang ketiga, man aslama wajahu lillahi, yakni barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni khassa al wajhu bizikri, Allah mengkhususkan wajah, yakni li'annahu asrafu al-i'dai, karena wajah adalah semulia-mulianya anggota badan. Fal wajhu huna isti'aratun minal qasdi, dan wajah di sini adalah sebagai perumpamaan dari arah atau tujuan. Wattawajjahu wal iqbalu 'ala Allahi, dan kegiatan untuk menghadap ke kiblat Allah. Wa makna aslama wajahahu, dan arti dari aslama wajahahu ai istaslama wa doa, yakni untuk berserah diri dan tunduk. Wa akhlasa amalahu lillahi, dan berbuat ikhlas kepada, dan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas untuk Allah. Ar-rabi', yang keempat, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Wa doa isma ar-rabbi maudi'ah domiril jalalati, dan Allah menaruh kata Rabbi ini untuk mengganti kalimat al-jalalah, yakni Allah yang maha agung. La adharu mazidil lutfi bihi, untuk menjelaskan kelembutan Allah. Al-khamis, yang kelima, qala alladziina la ya'lamuna, perkataan orang-orang yang tidak mengetahui. Fihi taubihun adimun li ahlil kitab, dan di dalam ayat ini ada celaan yang besar untuk ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kharatu anfusahum, karena mereka itu membohongi diri mereka sendiri. Ma'a ilmihim, padahal mereka memiliki ilmu. Fi salakin man la ya'lamu aslan,
di dalam jalan-jalan orang yang tidak mengetahui keasliannya. As-sadis yang keenam, waman adlamu, dan siapa yang lebih zalim, yakni al-istifhamu bimakna an-nafyi, dan kalimat pertanyaan ini itu bermakna untuk penolakan, ai la ahadan adlamu minhum, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari perbuatan itu. As-sabi' yang ketujuh, lahum fid dunya hisyun, dan bagi mereka kehinaan di dunia. At-tankiru litahwili, yaitu ini celaan untuk menakuti, ai hisyun hailun fadi'un, yaitu bahwa mereka akan mendapatkan kehinaan yang besar dan buruk. La yakadu yusofu la haulihi, hingga hampir-hampir ketakutan mereka itu tidak dapat disifati. As-samin yang kedelapan, alimun, Allah Maha mengetahui. Si gotun fa'ilun lil mubalaghati, dan bentuk atau wazan alimun itu mengikuti fa'ilun, yakni untuk melebih-lebihkan, ai wasi'un alimun, ai wasi'u alimin, ilmin, yaitu bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas. Jadi sastra yang pertama itu bahwa orang-orang Yahudi itu apa yang mereka sampaikan itu adalah suatu hal yang bohong, yaitu dakwah mereka, dan dakwah mereka itu adalah salah. Yang kedua adalah bahwa kalimat perintah di sini ini untuk mencela orang-orang Yahudi karena mereka tidak memiliki dalil atau bantahan yang kuat dari agama mereka. Yang ketiga adalah man aslama wajhahu, ini barang siapa yang jadi Allah menggunakan kata wajhu di sini untuk dan Allah menggunakan wajah di sini karena wajah itu adalah semulia-mulianya anggota badan. Dan orang yang meletakkan wajahnya di bawah sehingga sejajar dengan kaki itu adalah orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah. Yang keempat adalah inda rabbihi. Ini Allah menggunakan kata Rabbi ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu lembut dan untuk mempermudah, karena nama-nama Allah itu sangat banyak. Yang kelima adalah qala alladziina laa ya'lamu. Ini perkataan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang Yahudi itu mereka berdakwah itu dengan seenaknya sendiri, dan mereka itu sama saja seperti membohongi diri mereka sendiri, padahal mereka memiliki pegangan yang kuat, yakni Taurat. Yang keenam adalah barang siapa yang lebih zalim. Nah, ini bukan sebuah pertanyaan untuk dijawab, tapi untuk penolakan bahwa tidak ada lagi seorang yang lebih zalim dari orang yang menghalangi seseorang untuk beribadah ke dalam masjid. Yang ketujuh, ini bahwa mereka, orang yang menghalangi seseorang masuk ke dalam masjid akan mendapatkan kehinaan di dunia, yaitu kehinaan mereka itu sangat besar dan buruk, hingga sampai tidak dapat disifati bagaimana perasaan mereka. Yang terakhir, kedelapan, alimun, Allah mengetahui, yakni memakai wazan fa'ilun, yakni untuk melebih-lebihkan bahwa Allah itu maha mengetahui segalanya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.